umpamane nduk gang lebar si ono umpamane nduk kono ya gang doli lah di sana kebakaran Pak, kebakaran besar sekali, mati kabeh. Ngono ku mlebu neraka kabeh ta napa Pak? Nah gitu ya. Kita yang tahu jelas neraka iku ndi, soalnya nunggone pelacuran, kobongan mati kabeh wis neraka kabeh. Nah, sesuai dengan hadis ini tidak begitu. Ya. Jadi umpamane waktu dibangkitkan itu sesuai dengan apa? Dengan niatnya. Contoh ngapunten naudzubillah tsumma naudzubillah. Ono jamaah fadilah itu kesana waktu itu Pak, melok mati. Ternyata kesana itu mau mengingatkan temannya, gitu loh. Ndeleki koncone, ini apa koncoku ono tak delekane, cek gak mlebu tak tarike. Nah niatnya begitu, nanti dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisyun al-Ka'bata. Jadi pasukan perang ini menyerbu Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'ah, maka apabila dia sampai di tanah lapang, minal ardi dari bumi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, dibenamkan mulai pasukan yang awal sampai akhir. Qalat, lalu Sayyidatina Aisyah bertanya, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana kok ditenggelamkan mulai awal sampai akhir? Wa fihim aswaquhum, ya, dan di antara mereka ada orang awam. Waman laisa minhum, juga ada orang yang tidak dari golongan mereka. Qala, Rasulullah bersabda, yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim, dibenamkan mereka mulai awal sampai akhir. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim, kemudian dibangkitkan atas niat-niat mereka. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hadza lafdzul Bukhari, ini adalah lafaz Imam Bukhari. Jadi ini ada cerita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pasukan yang menyerang Ka'bah, ya, lalu ditenggelamkan di tengah ladang atau tanah lapang, ya, belum sampai menyerang Ka'bah, itu ditenggelamkan oleh Allah mulai awal sampai akhir, ya, pasukan awal sampai pasukan akhir. Ternyata di situ tidak hanya pasukan yang ingin menyerbu Ka'bah, mungkin ada orang yang lain. Maka Sayyidatina Aisyah ini bertanya, ya Rasulullah, seandainya di situ itu ada orang awam, ada orang yang bukan golongan mereka, bagaimana? Tetap ditenggelamkan oleh Allah dan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Contoh begini Pak, ya, ngapunten, umpamane nduk gang lebar si ono umpamane nduk kono ya gang doli lah, di sana kebakaran Pak, kebakaran besar sekali, mati kabeh. Ngono ku mlebu neraka kabeh ta napa Pak? Nah gitu ya. Kita yang tahu jelas neraka iku ndi, soalnya nunggone pelacuran,
kobongan mati kabeh wis neraka kabeh. Nah, sesuai dengan hadis ini tidak begitu. Ya. Jadi umpamane waktu dibangkitkan itu sesuai dengan apa? Dengan niatnya. Contoh ngapunten naudzubillah tsumma naudzubillah. Ono jamaah fadilah itu kesana waktu itu Pak, melok mati. Ternyata kesana itu mau mengingatkan temannya, gitu loh. Ndeleki koncone, apa koncoku ono tak delekane, cek gak mlebu tak tawike. Nah niatnya begitu, nanti dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ono sing kopian putih, jubahan putih, gawe ngene putih. Ngono kok kuetut sisan Mbak, ketut kobong sisan, apa mlebu neraka? Belum tentu. Ternyata nduk kono ku ape ceramah, nduk sebelah iku lho Mbak, nduk sebelah iku ana akikah, ape ceramah. Jadi tidak tentu orang yang di tempat yang jelek itu masuk neraka semuanya. Contoh saja ya, pernah saya sampaikan, ini tidak ada Pak Bujadi ini ya. Tahun 2012 saya Pak Bujadi kan pergi haji sana. Di dalam area atau dekat Ka'bah itu tentunya kan orang yang ahli ibadah semuanya Pak. Orang yang ingin ibadah mendapatkan ridho Allah, ingin pahala yang banyak. Ternyata ngapunten saat itu ada orang yang nyopet loh. Di Masjidil Haram itu loh. Ya, dekat Ka'bah itu nyopet. Sing nyopet ngapunten, ya, dari embarkasi Juanda. Tahun 2012, Pak. Ya, sing lanang nyopet, ini ada orang yang mau nyium Hajar Aswad. Ya, karena berdesak-desakan, ini enggak memperhatikan yang namanya apa ini dompet dan seterusnya, diambil orang laki-laki. Setelah itu dikekno sing wedok, melayu sing wedok. Melayu sampai di tempat minum zam-zam. Biasanya kalau setelah tawaf, terus sholat, terus minum zam-zam, terus sa'i gitu ya. Nah di situ askar di sana melihat, ya dilihat apa dari CCTV Pak, kecekel Pak. Ya, ini embarkasi Juanda. Orang Jawa Timur sing nyolong itu, gitu loh. Nah dari Kemenak itu minta mbok yoho masih nyolong kok penjaraan, tapi perbolehkanlah untuk apa? Untuk ke Arafah, karena kalau sudah di Arafah dia berarti sudah haji. Ternyata dari sana tidak diperkenankan, jadi nggak haji Pak. Ya, jadi memang ngapunten. Ada orang Mojokerto Pak, ya ini cerita, ya niat hajinya itu ngapunten, nduk kono ku kepengen ngemis. Waktu itu kan bayarnya 35 juta, ya 35 juta dibayar, mulai Pak setengah miliar. Oleh setengah miliar, wong Indonesia tuh paling pinter mbujui. Ya paling pinter mbujui, wong kakinya nggak apa-apa, jadi apa-apa itu paling pinter Pak. Yo jika apa ya. Jadi begini aja, di sana paling dikit itu 1 real, paling dikit, uang paling kecil 1 real. 1 real berapa Pak? 4.000 tadi ya. Ya 4.000 ya. Nah itu nanti ayo tahu ngemis Pak. Lo kene wangil. Lah kadang-kadang kita ambil uang ya karena kasihan 5 real. 5 real sudah 20.000. Nah, itu kalau tiap hari dan satu hari 24 jam itu sudah berapa? Sak bojone ketok, Pak. Ya, ada yang begitu. Ada yang niatnya ngapunten copet. Ya tadi itu. Bisa miliatan nanti hasilnya. Wong dianggap di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu tidak ada apa? Tidak ada copet. Ya, tidak di mall saja Pak. Nah termasuk ngapunten tadi yang di Gang Doli tadi, yang putih itu bukan berarti yang orang yang jelek di sana. Mungkin dia itu diundang untuk ndonga. Ya, jadi gitu. Oh nggak tahu sing kopian putih, anu putih Pak.
Ya, mudah-mudahan diundang donga. Wong apik kok mati elek, enggak mungkin ya. Mudah-mudahan mati apik husnul khotimah. Amin. Ya. Jadi semacam ini. Termasuk ada bencana alam. Bencana alam itu kalau umpamanya di Semeru sana ya, ada lahar dingin, atau di Gunung Merapi ya, ada lahar panas. Itu semuanya kalau sudah diterjang atau di Aceh itu yang namanya apa? Tsunami. Tidak balang punu, pokoknya Pak Mudin dilewati, maling kena, tidak ada Pak. Di Al-Quran disebutkan bahwa musibah itu seluruhnya kena. Ya, nah nanti yang kena itu bukan berarti semuanya ini neraka, tapi dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Di situ tadi itu ada apa, gitu loh. Ya, jadi kalau kita kemanapun, ayo niat yang baik. Nang masjid niat yang baik, nang pasar niat yang baik. Ya, jadi di mana saja. Nang gang lebar sudah nggak ada, alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.